Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan, apakah Fir'aun mengimani bahwa Allah ada di atas langit? Zahirnya menentang. Kalau Allah itu ada, itu, maka dengan nada ledekan dia menyuruh pembantu setianya, mungkin istilah kita perdana menteri gitu, untuk membuat bangunan tinggi ke atas. Untuk apa? La'at tali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ini kan nada ledek. Berarti selama ini Nabi Musa, tentu seluruh Nabi, bukan cuma Nabi Musa, menyampaikan bahwa Allah itu ada di atas. Seluruh keyakinan para Nabi, para Rasul sama, bahwa Allah berada di atas. Ini sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun menanggapi dengan kalimat seperti itu. Ada yang membagi tauhid menjadi dua, yaitu tolak wal qasdu dan isbat wa ma'rifat. Mohon penjelasan. Ini di luar yang tiga tadi. Di luar yang tiga tadi. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Atau kalau bisa dikatakan asma wa sifat, artinya sifat-sifat Allah itu dibagi dua. Gitu. Ada yang tolak wal qasdu, artinya dengan meyakini sebuah sifat Allah, misalnya Allah maha melihat, maka ada konsekuensinya. Apa? Jangan melakukan hal yang terlarang walaupun seorang diri, karena Allah maha melihat, gitu ya. Allah maha mendengar, maka jangan mengucapkan sesuatu yang haram walaupun gak ada yang dengar. Allah dengar, gitu ya. Ini berbeda dengan Allah bersemayam di atas arsy, terus kita ngapain? Nggak ngapa-ngapain, gitu. Maka ini yang disebut dengan isbat wa ma'rifat. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, karena Allah sedang turun ke langit dunia di sepertiga malam sekarang ini. Misalnya kita berada 1 jam sebelum subuh, kan sepertiga malam yang akhir tuh. Kita memohon kepada Allah, gitu. Jadi ada pengamalannya, konsekuensinya. Adapun Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kita ngapain? Ya cukup beriman saja, cukup menirukan apa adanya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nggak ada konsekuensi apa-apa, cukup mengimani apa adanya. Paham ya? Apakah perkara jarh wa ta'dil termasuk perkara ijtihadiyah? Jelas, kan nggak ada wahyu, gitu. Imam Bukhari mengatakan Jasrah binti Dajajah ini tidak bisa diterima riwayatnya. Tentu ijtihad beliau. Apa beliau dapat wahyu? Kan enggak ya. Cuman inilah kehebatan Islam. Semakin kita yakin bahwa Allah menjaga Islam ini, itu enggak ada perselisihan kecuali sedikit sekali. Artinya ilmu mustalahul hadis ini luar biasa. Dari mulai zaman sebelum Bukhari sampai sekian ratus tahun setelah Bukhari, sama ya. Kalau toh ada perselisihan sedikit sekali,
Jauh lebih banyak persamaannya. Apakah boleh syiar sunnah Rasulullah walaupun dengan pemahaman ilmu yang masih minim? Apa yang dimaksud syiar sunnah? Kalau yang dimaksud adalah mengamalkan sunnah yang tidak bisa disembunyikan, jenggot misalnya, tidak isbal misalnya, sholat berjamaah di masjid, ya jelas, ya kan? Mosok untuk berjenggot, untuk tidak isbal, menunggu berilmu dulu. Ya, kalau yang dimaksud dengan itu. Tapi kalau dakwah, jangan. Kalau dakwah, jangan. Harus berilmu. Apakah hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa yang memandikan jenazah harus mandi sudah dimansuh, cukup dengan berwudu saja? Ada pendapat seperti itu, tapi pendapat ya, wallahu a'lam. Karena ada perintah ya dari Nabi alaihi salatu wassalam, mandilah bagi yang memandikan mayat, dan wudulah bagi yang mengusung mayat. Tapi dua-duanya tidak wajib. Dua-duanya tidak seperti mandi junub. Ada istilah seseorang dengan mengatakan proses mencari Allah. Kita hindari ya, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Tidak ada istilah seperti itu. Gunakan kalimat-kalimat yang benar. Proses menuju baik misalnya ya, proses menuju sempurna gitu. Adapun mencari Allah, tidak, ini bukan kalimat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena para ulama tidak suka dengan istilah-istilah yang tidak dari Nabi, tidak dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti ini, mencari Tuhan misalnya. Tidak ada seperti itu. Sebaliknya, yang ada contoh dari Nabi SAW, para ulama menyukai, seperti qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, apalagi itu gara-gara kesalahan kita atau gara-gara kesalahan tetangga kita, kita katakan qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Adapun istilah-istilah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Jangan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi